RSUD Teluk Bintuni saat ini memastikan diri telah siap 100% melayani pasien medical check-up. Kebakaran rumah kembali terjadi di Kompleks Vanindi ST, Manokwari. Selamat petang saudara, berita Papua Barat hari ini kembali hadir menjumpai Anda edisi Sabtu 20 Agustus 2022. Sejumlah informasi dari daerah di Papua Barat akan kami hadirkan untuk Anda. Bersama saya Aprilia Nikmur, inilah Papua Barat hari ini selengkapnya. Saudara, kebakaran rumah kembali terjadi di Kompleks Vanindi ST Manokwari. Seluruh bangunan habis terbakar. Dari kejadian tersebut, tidak ada korban jiwa, namun kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Satu rumah beserta kios yang berada di Kompleks Vanindi ST pada Sabtu siang hangus terbakar. Informasi yang didapat media di lapangan dari keterangan warga sekitar, api berasal dari sebuah kios yang berada di depan rumah. Setelah melihat hal itu, pemilik rumah dengan cepat menyelamatkan keluarganya yang saat itu masih berada dalam rumah untuk lari keluar. Ditambah angin kencang dan cuaca panas membuat api sulit dipadamkan. Pemilik rumah belum sempat menyelamatkan barang miliknya. Namun api dengan cepat sudah merambat hingga keseluruhan isi kios dan seluruh rumah. Petugas kepolisian dari Polres Manokwari dibantu masyarakat di sekitar Kompleks Vanindi berusaha memadamkan api dengan water cannon dan truk tangki milik TNI Angkatan Laut yang berlangsung selama 1 jam. Sampai akhirnya sekitar jam 2 siang, api sedikit demi sedikit baru dapat dipadamkan. Hingga berita ini diturunkan belum diketahui pasti penyebab kebakaran tersebut, namun kerugian diduga mencapai ratusan juta rupiah. Natalindo Kerwait TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, antisipasi penyakit mulut dan kuku bagi hewan ternak di Papua Barat, pemerintah Provinsi Papua Barat membatasi impor ternak masuk ke Papua Barat. Walaupun saat ini di Papua Barat belum terdeteksi adanya penyakit mulut dan kuku bagi hewan ternak di 12 kabupaten dan 1 kota se-Provinsi Papua Barat, namun pemerintah provinsi tetap terus waspada dengan meningkatkan pemeriksaan di setiap jalur masuk melalui pelabuhan, bersinergi dengan semua instansi terkait untuk menangkal penyakit tersebut. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Hendrikus Fatem mengatakan, Papua Barat hingga saat ini belum terdeteksi penyakit mulut dan kuku bagi hewan ternak. Sehingga untuk mencegah penyakit tersebut saat ini telah dibentuk Satgas, yang dimana SK-nya menunggu tanda tangan dari PJ Gubernur Papua Barat. 4 kabupaten provinsi Papua Barat sampai sekarang belum dinyatakan atau masuk penyakit mulut dan kuku. Kita masih bebas sampai hari ini. Ya, tapi terus kita lakukan kesiapsiagaan penyakit mulut dan kuku. Sedang kita membuat tim Satgas, SK-nya lagi tinggal ditandatangan oleh Bapak Pejabat Gubernur. Untuk kita selanjutnya membentuk Satgas Provinsi dan diikuti oleh pembentukan Satgas PMK di Kabupaten Kota. Dia bisa masuk akibat dari aktivitas lalu lintas ternak dan produk peternakan. Selama lalu lintas ternak dan produk peternakan ini bisa dilakukan pengawasan, pengetatan, ya mudah-mudahan penyakit ini tidak masuk di Papua Barat. Lebih lanjut disampaikan, saat ini untuk impor hewan ternak seperti sapi, kambing, babi, kuda, domba, prosesnya masih dibatasi. Untuk memenuhi kebutuhan daging di Papua Barat, pemerintah fokus dengan produk lokal yang ada di Papua Barat untuk ditingkatkan sehingga dapat mencukupi kebutuhan daging di Papua Barat. Papua Barat khusus untuk beberapa produk yang hewan-hewan yang berpotensi menularkan penyakit mulut dan kuku seperti sapi, babi, kambing, kuda, domba, itu semua untuk sementara kita hentikan untuk lalu lintas ternaknya dari daerah-daerah tertular ke Provinsi Papua Barat. Sekarang kita tetap bagaimana meningkatkan produk dalam Provinsi Papua Barat untuk mencukupi konsumsi protein hewani di Provinsi Papua Barat. Oh, jadi untuk sementara dihentikan ininya impor ya, Pak? Iya, kita tetap hentikan. Cuma produk-produk unggas seperti telur, ayam, dan lain-lain
yang tidak berpotensi membawa atau menularkan penyakit mulut dan kuku ini yang kita tetap memberikan izin. Daerah di Papua Barat saat ini memiliki stok daging sapi di Kabupaten Manokwari dan juga Bomberai. Untuk kendala saat ini masih banyak hewan ternak yang dimasukkan secara ilegal. Diharapkan kepada masyarakat agar melapor ketika memasukkan hewan ternak ke Papua Barat, agar petugas dapat memantau dan mencegah penyakit mulut dan kuku di Papua Barat. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, Rumah Sakit Umum Daerah Teluk Bintuni saat ini memastikan diri telah siap 100% melayani pasien medical check-up, baik pelayanan MCU per item hingga pelayanan MCU secara menyeluruh. Demikian ditegaskan pelaksana tugas Direktur RSUD Teluk Bintuni, Dr. Gigi Ferdinand Mangalik ketika diwawancarai wartawan di Bintuni pada Kamis pekan lalu. Mangalik menjelaskan kesiapan RSUD Teluk Bintuni membuka pelayanan medical check-up dikarenakan SDM serta sarana dan prasarana di rumah sakit kini sudah tersedia. Dengan demikian, Mangalik memastikan pelayanan MCU saat ini bisa diakses oleh masyarakat sesuai dengan standar pelayanan kesehatan yang ditetapkan pemerintah. Ya, kita harus paham bahwa kita ini berada pada wilayah dengan perusahaan besar sekelas LNG Tangguh. Ya, tentu kan perusahaan itu kan perusahaan yang bertaraf internasional. Nah, sehingga tentunya juga kesiapan kita menyangkut medical check-up ini juga harus benar-benar siap. Artinya tentu ya namanya juga perusahaan besar ya tidak mau juga mau melakukan medical check-up dengan rumah sakit yang asal-asalan. Nah, dengan dasar itu kita harus mempersiapkan diri dan menurut saya kita sudah siap. Baik dari segi sumber daya manusianya, bahkan dokter spesialis penyakit jantung kita sudah ada. Fasilitas peralatan yang mendukung itu juga sudah siap. Treadmill yang berkaitan dengan itu, dan ketika kita mau melakukan pemeriksaan lengkap tentang medical check-up itu kita sudah siap. Di sisi lain, Mangalik menuturkan kehadiran pelayanan MCU di rumah sakit sangat berpengaruh dalam meningkatkan pendapatan bagi daerah. Untuk itu, Mangalik mengungkapkan pihaknya sudah memiliki rencana agar ada regulasi yang dimiliki Pemda sebagai dasar. Dengan adanya regulasi ini, Mangalik menilai akan menguntungkan pemerintah daerah, sebab semua perusahaan yang beroperasi di Teluk Bintuni wajib MCU di RSUD Teluk Bintuni. Itu tergantung permintaan, ya permintaan ini antara 1 juta sampai 2 juta. Lengkapnya itu kalau meningkat, dan itu sih ya sama di seluruh Indonesia. Tetapi kan dari sisi karena kalau lokasi di sini kan lebih menguntungkan daripada harus pergi ke tempat lain yang memang notabene kan perusahaannya di Bintuni, kerjanya di Bintuni. Jadi bisa-bisa hitung-hitungan kosnya jauh lebih murah. Bukan jauh lebih murah, bisa bersaing lah. Membangun daerah ini. Ya, apalagi membangun daerah. Dan kita bukan karena mentang-mentang regulasinya harus di sini baru harganya 3 kali, tidak. Hampir sama. Sesuai standar, dan itu kan apalagi tahun ini kita juga menyusun tarif rumah sakit. Ini menjadi penting menyangkut medical check up dan orang berobat di luar dari BPJS atau BPJS yang tidak terklaim. Mangalik menambahkan berkaitan dengan regulasi yang menjadi dasar untuk mengikat seluruh perusahaan agar melakukan MCU di RSUD Teluk Bintuni cukup dengan peraturan kepala daerah. Dari Teluk Bintuni, Valentino Wanma, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, dalam rangka memeriahkan Hari Kemerdekaan RI ke-77 tahun 2022, Kepolisian Daerah Polda Papua Barat menggelar lomba menembak yang melibatkan instansi di Papua Barat. Kegiatan lomba menembak turut diikuti sejumlah pejabat utama di lingkup Polda Papua Barat, yaitu Dirkrimum Polda Papua Barat, Dirkrimsus, Kabid Humas Polda Papua Barat, Wadir Lantas Polda Papua Barat, Sekda Provinsi Papua Barat, Ketua MRP, Ketua KNPI Papua Barat, dan sejumlah tamu undangan lainnya. Mewakili Kapolda Papua Barat, Dirkrimum Kombes Pol Novia Jaya mengatakan, tujuan dari lomba menembak ini agar terjalin kerjasama antara kepolisian dan instansi yang ada di Papua Barat, sehingga ke depan bila terjadi permasalahan di lapangan, maka dengan silaturahmi, ke depan hubungan antara Polri dan instansi maupun masyarakat bisa lebih terjalin dengan baik di Papua Barat. Kita memperingati kepolisian
kita ajak ke seluruh teman-teman Pemda dan dari instansi kita ada satu kegiatan dalam lomba menembak Kapolda. Ini wujud kebersamaan kita. Kata bisa sampaikan, adalah wujud kita saling bersatu lagi, saling menjalin kerjasama dengan seluruh instansi. Nah, itu. Sementara itu, salah satu peserta lomba menembak, Jaurens Ngilamele, selaku Kabid Tata Usaha Radio Republik Indonesia Manokwari mengapresiasi kegiatan yang diselenggarakan oleh Polda Papua Barat. Ia berharap lomba semacam ini perlu ditingkatkan lagi dalam membangun hubungan dengan Polri. Untuk masih bisa. Nah, kalau banyak peserta ya, untuk ya kita harus banyak latihan. Ya, untuk kategori eksebisi masih ada 2 personil atau 2 peserta dari Polda Papua Barat karena kita akan masuk kategori. Kegiatan yang berlangsung di lapangan tembak Adi Pradana Polda Papua Barat difasilitasi juga oleh Satuan Brimo Polda Papua Barat. Natalindo Kerewai, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, dalam rangka memeriahkan Hari Ulang Tahun Gereja Katolik Paroki Santo Agustinus Manokwari, pagi tadi dilakukan jalan santai bersama yang dilepas oleh Bupati Manokwari Hermus Indo. Serta rombongan. Jalan santai dalam rangka memeriahkan Hari Ulang Tahun Gereja Katolik Paroki Santo Agustinus Manokwari, Sabtu pagi Bupati Manokwari melepas rombongan jalan santai yang mengambil start dari halaman Gereja Katolik Santo Agustinus Jalan Brawijaya. Hadir bersama dalam jalan santai Pangdam 18 Kasuari, Wakil Bupati Manokwari, anggota DPRD Papua Barat serta tamu undangan lainnya. Ketika melepas rombongan jalan santai, Bupati berharap dengan jalan santai yang merupakan olahraga termurah ini dapat membangun jiwa, mendatangkan kesehatan dan mendatangkan sukacita. Saya, Bupati Manokwari, atas nama pemerintah daerah dan masyarakat Kabupaten Manokwari, dengan kasih Kristus melepas jalan santai bersama dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Paroki Santo Agustinus Manokwari yang ke-85 tahun pada hari ini. Dengan harapan jalan santai pada hari ini akan menyegarkan jiwa kita semuanya, membangun kesehatan kita dan mendatangkan sukacita dari Tuhan di tempat yang maha tinggi. Jalan santai yang berlangsung Sabtu pagi mengambil start dari depan halaman gereja, melewati Jalan Jenderal Sudirman, Jalan Merdeka, dan kembali finish di halaman gereja. Bupati dan Wakil Bupati Manokwari, Pangdam 18 Kasuari juga ikut berpartisipasi dalam jalan santai. Pastor Paroki Gereja Katolik Santo Agustinus Yan Fabes PR menyampaikan dari jalan santai yang berlangsung dapat direfleksikan bahwa ketika ingin berjalan jauh, maka haruslah berjalan bersama. Lepas semua yang sedikit beban-beban itu kita lepas. Lalu sampailah pada saya refleksinya begini. Ada pepatah yang mengatakan kalau mau jalan jauh harus jalan bersama-sama. Tetapi kalau mau jalan cepat, jalan sendiri. Jadi saya kira kita ini mau jalan jauh. Sudah 85 tahun kita sudah jalan sama-sama. Kita masih ada lagi 85 tahun ke depan. Jalan sama-sama, kita akan tiba di tempat dengan gembira. Kegiatan jalan santai ini diikuti oleh siswa sekolah dasar, SMP Don Bosco dan SMA YPPK Villanova. Diakhiri dengan senam bersama serta games yang diikuti pula oleh Bupati Manokwari. Arina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, hadirnya Gereja Katolik di Kabupaten Manokwari telah banyak mendukung pemerintah dalam melakukan perubahan pembangunan. Kehadiran Gereja Katolik di Tanah Papua, terutama Gereja Katolik Santo Agustinus di Kabupaten Manokwari pada tahun 2022 ini genap berusia 85 tahun. Tentu kehadiran gereja bertujuan untuk menjalankan visi dan misi Kerajaan Sorga dan misi pelayanan. Bupati Manokwari Hermus Indo dalam sambutannya pagi tadi usai melakukan jalan santai bersama menyampaikan kehadiran Gereja Katolik di Kabupaten Manokwari, khususnya Gereja Katolik Paroki Santo Agustinus yang berusia 85 tahun
dapat mendatangkan sukacita. Bupati juga mengapresiasi pencapaian yang telah dicapai oleh Gereja Katolik dalam pelayanannya. Kasih Kristus, kami mengucapkan selamat, menyongsong dan merayakan hari ulang tahun yang ke-85 Gereja Katolik Santo Agustinus. Kiranya perayaan hari ulang tahun yang ke-85 ini pertama-tama mendatangkan sukacita dan damai sejahtera Tuhan bagi kita semuanya. Yang kedua, tentu dalam usia ke-85 ini sebagai pemerintah daerah kami mengharapkan bahwasanya banyak pencapaian yang sudah dilakukan oleh Gereja Santo Agustinus untuk melayani seluruh umat, tidak hanya di Kabupaten Manokwari, tetapi juga di luar Kabupaten Manokwari. Kiranya pencapaian yang sudah diraih dalam kurun waktu 85 tahun ini akan menjadi modal yang diperhitungkan untuk bisa membangun semangat dan juga kerjasama untuk terus melanjutkan perjalanan dari pelayanan ini ke depan. Di samping itu, Bupati juga menyampaikan, umat dan juga Gereja Katolik jangan merasa puas dengan pencapaian yang telah diraih, namun tantangan pembangunan di dalam wilayah pelayanan Gereja Katolik masih harus diteruskan dengan membutuhkan tanggung jawab dan kerjasama. Lebih lanjut disampaikan Bupati bahwa urusan pembangunan di Kabupaten Manokwari memiliki cakupan yang luas dan pemerintah tidak dapat melakukan hal itu sendiri. Namun selama ini Gereja Katolik juga telah berpartisipasi dalam suksesnya pembangunan, baik dari sisi pendidikan, kesehatan, dan lainnya. Mari menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya bahwasanya pembangunan di daerah ini sangat kompleks dan besar sekali dan tidak mungkin dikerjakan oleh pemerintah daerah sendiri. Pemerintah daerah membutuhkan seluruh pihak, termasuk Gereja Katolik, sebagai stakeholder pembangunan yang bertanggung jawab di dalam penyelenggaraan seluruh urusan-urusan pemerintahan yang ada ini. Dan kami sangat berterima kasih bahwasanya pemerintah Kabupaten Manokwari sudah dibantu. Gereja Katolik sudah membantu pemerintah di daerah ini dan melalui pendidikan, pelayanan kesehatan, dan juga banyak aspek yang lain yang sudah dilakukan oleh Gereja Katolik untuk mensejahterakan masyarakat di kabupaten. Mengakhiri sambutannya, Bupati juga berpesan kepada seluruh umat Katolik Paroki Santo Agustinus untuk menjaga Manokwari. Manokwari sebagai rumah bersama, serta Gereja Santo Agustinus juga menjadi rumah bersama, sehingga wajib dipelihara dan dibesarkan secara bersama-sama guna hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Arina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada Papua Barat hari ini, edisi Sabtu 20 Agustus 2022. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Aprilia Nikmur, pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.